Presiden Vladimir Putin resmi mengirimkan kapal perang Rusia ke Indonesia. 3 kapal perang kelas korvet dilaporkan sudah menepi di Jawa Timur atau Jatim akhir pekan lalu. Ini juga termasuk salah satu kapal tanker medium, 1 helikopter militer, dan 1 kapal tunda. Apa yang akan dilakukan? Hal tersebut terkait latihan Angkatan Laut Gabungan pertama kedua negara, Senin 4 November 2024. Latihan 5 hari akan berlangsung dalam 2 tahap di Pangkalan Angkatan Laut di Surabaya, Jawa Timur, dan di Laut Jawa. Perlu diketahui, ASEAN memang sempat mengadakan latihan serupa dengan Rusia tahun 2021. Namun, latihan sendiri antara RI dan Rusia baru terjalin pertama kali ini. RI sendiri memiliki hubungan dagang bernilai miliaran dolar dengan Moskow. Namun impor senjata besar-besaran terhenti dalam beberapa tahun terakhir setelah Rusia merebut Crimea pada tahun 2014 dan melancarkan serangan militer skala penuh terhadap Ukraina pada tahun 2022. Meski demikian, sebenarnya saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan atau Menhan, ada kesepakatan jet tempur Rusia senilai 1,1 miliar US dollar yang disepakati setahun sebelumnya. Meskipun ini dibayang-bayangi ancaman sanksi AS. Sebelumnya, dalam wawancara yang dihadiri CNBC Indonesia, secara rinci Duta Besar atau Dubes Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolshanov, mengatakan kedua negara terlibat latihan bersama bernama Oruda 2024. Nama ini diambil dari gabungan 2 kata, Oruda yang berarti elang dalam bahasa Rusia dan Garuda dalam bahasa Indonesia. Dalam penjelasan dari TNI Angkatan Laut Rusia mengerahkan korvet RF Soverseny, RF Gromky, dan RF Aldar Sidenzafov. Ketiganya diketahui merupakan bagian dari armada Pasifik Rusia. Soverseny, Gromky, dan Aldar Sidenzafov dapat digunakan dalam sejumlah tugas seperti mengintai musuh dalam kapal dan kapal selam dan mendukung pendaratan artileri, sehingga memang diandalkan karena teknologi silumannya. Secara umum, kapal kelas Teregushi dipersenjatai dengan kombinasi sistem rudal, termasuk rudal KH-35 dan rudal 3M54 Club, dan ada pula sistem pertahanan anti pesawat Kastan di atas kapal. Sahabat karib. Selama kunjungannya ke Kremlin, Prabowo mengatakan ingin mempererat hubungan dengan Rusia. Sebelum dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober, Prabowo juga menegaskan keinginannya untuk membangun jaringan persahabatan yang kuat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia melakukan lawatan ke sejumlah negara, termasuk China dan Amerika, di mana ia berhasil menjalin kesepakatan keamanan. Sejak itu, Jakarta juga mulai memproses upaya untuk bergabung dengan kelompok ekonomi berkembang BRICS. Fase perkenalan. Jakarta dan Moskow memiliki tujuan maritim yang berbeda. Indonesia berfokus pada menghadapi ancaman penyelundupan dan pembajakan, sedangkan Rusia berusaha mencari sekutu. Peter Pendi, peneliti di Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS, menyatakan bahwa ia memperkirakan latihan tersebut tidak akan secanggih latihan tahunan Super Garuda Shield yang digelar Indonesia dan Amerika Serikat, serta negara sekutu lainnya. Namun, ia memperkirakan bahwa latihan tersebut mungkin tetap akan menimbulkan kecurigaan di Washington, yang selama ini berupaya mengisolasi Rusia secara diplomatis. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menolak berkomentar mengenai latihan tersebut. Thank you very much, Your Excellency. I would like to thank you for the great honor you received me at very short notice. And I have been to Moscow in the last 4 years, 4 times
This is my fourth time, but it's the first time I've been received by Your Excellency. I bring the best regards from my President Joko Widodo. I reported to him that I will visit you and you are going to receive me. And I like to also congratulate you on being elected once again as President of the Russian Federation. As you know, we consider Russia as a great friend, and I would like to continue to maintain and enhance this relationship. In our history, we remember that Russia has always helped us in many aspects. When we were in difficulties, Russia helped us. And although, of course, at that time it was maybe the Soviet Union, but if you come to Jakarta today, many of the big infrastructure were built by Russians, by the Soviet Union. Our Parliament House, our National Congress, our National Stadium, our National Monument, our first highway was built, and many bridges in many parts of Indonesia were built by, at that time, Soviet Union.